yang kita sudah sampai kepada surat Yusuf. Ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Permulaan daripada kisah Nabi Yusuf. Ini baru dimulai kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih kecil waktu itu, kurang lebih umurnya 12 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Berkata Nabi Yusuf, sebelum menjadi Nabi, masih kecil, qala Yusufu li abihi. Ia berkata kepada ayahandanya, Nabi Yakub. Nabi Yakub. Jadi Yusuf, Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya abati, wahai ayahandaku. Ya abati, sesana. Dalam bahasa Arab, ya abati maknanya ya abi. Ada ya abatah. Ya abati, wahai ayahandaku. Inni ra'aitu, aku melihat 11 kaukaba, 11 bintang, wasyamsa wal qamara, ada matahari dan rembulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Ra'aitu di sini ra'a dalam bahasa Arab, ra'a yara akan berarti melihat jika masdarnya ru'yah. Ra'a yara ru'yatan, melihat dengan mata. Kalau ra'a yara ru'ya adalah mimpi. Ini adalah mimpi karena ayat selanjutnya ya bunayya la taqsus ru'yak. Ru'ya, ra'a yara ru'ya, dari madhi yang sama. Ra'a yara ru'ya, mimpi. Ada ya ra'a yara ra'ya dengan akal, melihat dengan akalnya berpendapat. Dari asal yang sama, ra'a. Ra'a yara ru'yatan, ra'a yara ru'ya, ra'a yara ra'ya. Di sini adalah ra'aitu, di sini adalah ru'ya, mimpi. Ru'ya, mimpi. Ra'aitu, aku melihat di dalam mimpiku, melihat 11 kaukaba, 11 bintang, wasyamsa wal qamara. Dan ini qarinah juga, kalau ini adalah bukan nyata. Wasyamsa wal qamara, orang tahu kapan rembulan, kapan matahari. Ini langsung wasyamsa wal qamara, ada qamar, ada rembulan, ada matahari. Kalau ada kelihatan matahari, itu rembulan nggak kelihatan lagi. Ini berarti bukan nyata, bukan kelihatan nyata begini. Ra'aituhum, aku lihat mereka, li, kepadaku sajidin, sujud. Sujud penghormatan. Sebab kalimat sujud selagi bukan untuk Allah adalah makna penghormatan. Sujudnya malaikat kepada Adam. Ayat qul lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Sujud penghormatan. Dan tentunya itu atas perintah Allah. Tidak ada yang boleh sujud kecuali atas perintah Allah. Maka sujudnya malaikat atas perintah Allah, maka tidak dikatakan syirik. Tapi kalau ada orang melakukan sujud yang tidak diperintahkan Allah, biarpun itu penghormatan, maka itu haram, bisa masuk syirik. Di sini ada mimpi karena bintang itu banyak di langit. Akan tapi terlihat 7. Bisa jadi memang waktu itu tidak terlihat bintang kecuali 7 dan matahari rembulan berjejer. Dan mereka menghadap kepada Yusuf, Nabi Yusuf sebelum menjadi nabi.
Atau memang bintang itu bertaburan di langit, jumlah banyak, hanya yang dihitung, yang terhitung adalah 7, yang terlihat 7, tentunya itu adalah hukum mimpi, nggak bisa diterjemahkan. Bagaimana kok 7? Ya sudah ngitung 7. Lalu rembulan, matahari dan juga semuanya lagi sajidin sujud kepadaku. Ini maknanya apa? Kan begitu. Bertanyalah Nabi Yusuf kepada ayahandanya Nabi Yakub yang nabi. Sekaligus Nabi Yakub itu punya ilmu juga di dalam firasat mimpi, takwil menawili mimpi. Takwil itu adalah takwil memaknai di masa depan ini apa takwil. Ya. Takwil itu artinya mengartikan, bisa diartikan. Nabi Yakub memahami langsung dengan mimpi itu. Dan masalah takwil mimpi tidak boleh sembarangan. Pertama, siapapun ini kaidah mimpi, siapapun yang bermimpi jangan mudah bercerita kepada asal orang. Akan tapi kalau ingin bermimpi, kalau ingin bertanya kepada seseorang, tentunya orang itu yang amanat, yang ada kesolehannya. Khawatir dia menafsiri dengan tafsiran yang seenaknya saja sesuai dengan kedengkian di dalam hatinya. Dan dikhawatirkan itu yang terjadi. Dan sesungguhnya masalah mentakwil mimpi itu nggak ada rumusnya, nggak ada undang-undangnya. Kalau ada tafsir takwil mimpinya Ibnu Sirin atau seorang punya buku takwil mimpi, itu pengalaman firasat pribadi, nggak bisa diterapkan ke orang lain. Akan tapi dalam menakwili mimpi itu sesuai dengan firasat. Di saat diceritakan karena dia seorang soleh, dia melihat dengan firasatnya, dia bercerita. Maka kalau mimpi baik boleh kita ceritakan karena itu termasuk juz'un minadubuwati, bukan kenabian, bukan jadi nabi, artinya dari Allah. Ada ilmu mimpi yang baik adalah kabar gembira, karunia. Kalau jelek sudah nggak usah cerita ke siapa-siapa, karena nggak akan membahayakan kita kok. Nah kemudian dalam mimpi tersebut ya seperti itu bentuknya, bintang, rembulan dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Bertanya, ya abati ini. Maka Nabi Yakub yang mengetahui makna mimpi ini mengatakan, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, la taqsus ru'yaka, jangan kau ceritakan mimpimu itu. Hala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Sebab saudaranya Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf ini, putra-putra Nabi Yakub ini, putra seorang nabi. Memang di sini ada kesalahannya, tapi mereka juga punya kelebihan yang bisa saja bisa membaca atau diberi atau tahu firasat mimpi tersebut. Sehingga Nabi Yakub melarang untuk menceritakannya. Kenapa? Takut kalau mereka tahu fayakidu laka kaida, lalu dia membuat satu upaya untuk menjerumuskan kamu karena kedengkian di dalam hatinya. Jadi Nabi Yakub sudah menangkap bahwasanya sifat saudaranya seperti itu. Jadi saudara Nabi Yusuf ini bukan nabi ya. Memang ada sebagian mengatakan itu adalah nabi, oh tidak. Yang benar adalah bukan nabi. Dan tidak salah kalau orang kalau berbeda dalam hal ini. Ini bukan usulul aqidati. Sebagian mengatakan itu adalah nabi. Jadi waktu menjerumuskan Nabi Yusuf itu belum jadi nabi. Baru setelah berangkat ke Mesir sampai di sana jadi nabi, mungkin seperti itu. Yang jelas waktu melakukan kesalahan kepada Nabi Yusuf bukan sebagai nabi. Karena nabi tidak mungkin melakukan dosa dan kesalahan. Nabi harus maksum. Baik, fayagitulah kakaida. Kenapa? Inna syaitana, sebab syaitan itu lil insani, untuk manusia, aduun mubin, musuh yang nyata. Apa artinya? Jadi saudaranya Nabi Yusuf ini sudah terbaca oleh Nabi Yakub, sering terbawa oleh bisikan-bisikan setan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Nabi Yusuf. Jadi tolong, sudah jangan kau ceritakan, biarkan saja. Karena tanda-tanda itu sudah dibaca oleh Nabi Yakub, sehingga Nabi Yakub selalu berpesan,
Jangan dibawa kemana, tolong jaga, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak boleh menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Khawatir mengundang kecemburuan mereka, sehingga malah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Nabi Yusuf. Pun demikian, tanpa mendengar mimpi itu saja, mereka sudah punya keinginan untuk menjerumuskan. Wakadzalika, dari awal kisah inilah, yajtabika, Allah akan memilihmu, yajtabika, telah memilihmu Rabbuka, Tuhanmu, wa yu'allimuka, dan akan mengajarkan kepadamu wahai Yusuf, min ta'wilil ahadithi, bagaimana engkau mentakwil hadis. Di sini dimaknai mimpi-mimpi. Jadi Nabi Yusuf nanti sangat mengerti bagaimana nakwil mimpi. Jadi kisah di waktu di penjara menakwili mimpi, dua mimpi. Hingga mimpinya Aziz, pemimpin Mesir sendiri juga ditakwili dan benar. Tentunya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf itu termasuk tamhid atau muqaddimah untuk bagaimana Nabi Yusuf nanti untuk sampai kepada posisi tertinggi di Mesir. Karena setelah Nabi Yusuf menakwili mimpi tentang mimpinya Aziz, pembesar Mesir, pemimpin Mesir itu, baru diangkat Nabi Yusuf nanti untuk jadi pengontrol semua divisi ekonomi yang ada di sana, hingga sampai beliau jadi orang tertinggi, punya posisi tertinggi di Mesir. Itu prosesnya seperti itu. Allah akan mengajarkan kepadamu, Nabi Yusuf nih, minta wilil ahadithi, bagaimana nakwil mimpi-mimpi. Wa yutimma ni'matahu, dan akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Alaika, kepadamu. Apa yang disempurnakan nikmat tersebut kepada Nabi Yusuf? Seperti wa ala ahli Yakub, seperti yang diberikan kepada keluarga Yakub. Nanti yutimmu ni'matahu alaika, Allah akan menyempurnakan nikmat kepada Nabi Yusuf, yaitu nanti akan dijadikan nabi seperti ayahandanya. Dan dari petaka-petaka atau ujian-ujian yang dilalui, menjadikan Nabi Yusuf diangkat oleh Allah tinggi-tinggi menjadi pembesar Mesir. Orang yang terpandang di Mesir menjadi orang yang tertinggi, posisi terpenting di Mesir. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, disempurnakan nikmat Allah sampai diangkat menjadi nabi. Wa ala ali Yakub, dan juga keluarga Yakub. Dan pada akhirnya semuanya, Yakub dan keluarganya, anak-anaknya semuanya pun mendapatkan karunia, kenikmatan. Kesuksesan Yusuf juga membawa kepada kesejahteraan semua keluarganya. Kama atammaha ala abawaik, dan juga seperti Allah telah menyempurnakan nikmat ala abawaika min qablu, kepada kedua ayahmu. Sebab dalam bahasa Arab itu kakek pun disebut sebagai ayah. Kedua ayahmu min qablu, sebelum kamu, yaitu Ibrahim wa Ishaq. Nah, ini kalau begitu nikmat yang khusus kepada Nabi Yusuf adalah nikmat kenabian, seperti yang pernah diberikan kepada kakeknya Nabi Ibrahim dan juga kakeknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq adalah kakek langsung, Nabi Ibrahim adalah ayahnya kakek. Ishaq bin Ibrahim. Inna rabbaka alimun hakim, sungguh Allah itu maha mengetahui dan maha bijak. Ini adalah awal kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Belum jadi Nabi Yusuf. Walaqad kana, laqad kana, dan sungguh telah ada fi Yusuf, di dalam Yusuf, di dalam Nabi Yusuf. Jadi terkandung kisah yang panjang di dalam Nabi Yusuf itu sendiri, punya cerita panjang. Wa ikhtadhihi, dan juga saudara-saudaranya, ayatun lisailin, tanda-tanda kebesaran Allah, lisailin, bagi yang bertanya. Sail ini siapa? Lisailin ini adalah, bisa jadi ini adalah orang-orang yang ada di sekitar baginda Nabi waktu itu, yang meminta, orang-orang Yahudi yang minta kepada Nabi Muhammad, kalau engkau Nabi yang benar, tolong ceritakan kepadaku. Mereka sudah punya cerita ini, ceritakan kepada kami tentang bagaimana kisahnya keluarga Yakub dari Palestina ini, kok tiba-tiba kok hijrah pindah ke Mesir, itu gimana kisahnya? Baru dikisahkan ini. Nah, Sailin yang bertanya itu.
Bisa jadi adalah kita dari umat Nabi Muhammad SAW yang ingin mengambil faedah. Saya ingin mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Apa yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yusuf? Ayatun ini banyak. Ayatun ini sesuatu yang unik, luar biasa, ajaib. Kalau kita perhatikan ajaib, menakjubkan. Bagi siapapun yang mendengarnya akan terkagum dengan bagaimana. Begitulah tadbir Rabbani, apa yang Allah berlakukan kepada hambanya. Mau direndahkan malah menjadi sebab dinaikkan. Ceritanya kan Nabi Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya. Diskusi panjang itu, bunuh saja. Kalau bunuh nggak tega, masih ada rasa. Kalaupun harus mati jangan lewat tangan kita deh. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita ceburkan di sumur. Fi ghayabatil jub. Diteburkan di sumur. Ternyata setelah jika cebur di sumur ini, malah bukan menjadikan Nabi Yusuf itu terendahkan. Justru datang sayyarah, orang yang lewat, musafir lalu, tiba-tiba justru menemukan ada orang bergelantungan di timbanya itu, di bawah. Hingga sampai dibawa ke Mesir, ternyata justru sumur itu menghantarkan sampai kepada Aziz, pemimpin Mesir. Dan dirawat di sana. Sampai dewasa. Sampai ada bagaimana kisah dengan Imra'atu Aziz. Istrinya Aziz. Jadi rupanya daripada ini perjalanan Nabi Yusuf untuk sampai kepada tingkat tinggi adalah harus masuk merendah dulu. Dan begitulah kisah kemuliaan itu akan dimulai daripada berakit-rakit ke hulu, capek dulu. Orang susah dulu. Inna ma'al usri yusra. Jadi dalam segala kehidupan hendaknya orang itu jangan gampang putus asa dengan sebuah ujian. Yang tidak capek belajar di masa mudanya, dia akan terus capek dengan kebodohan di masa tuanya. Tapi yang capek, sabar dengan capek di masa mudanya, maka dia akan menemukan ketenangan dalam ilmu di masa tuanya. Inna ma'al usri yusra. Untuk mencapai, kalau ada orang di tengah sungai, kalau pengen selamat harus berenang-renang ke tepian. Kalau tidak, dia akan terus hanyut di bawah. Capek dia. Setelah usaha baru sampai. Dan begitu juga. Kalau ingin diangkat tinggi, tawadhu. Masuk sumur, akan diangkat nanti. Prosesnya masuk sumur dulu. Direndahkan dulu. Makanya siapapun dari kita, selagi kita di jalan yang benar, kalau direndahkan oleh siapapun, sebetulnya itu muqaddimah bahwasanya kita akan lambung tinggi. Karena yang merendahkan hanya Allah saja. Artinya kita tidak perlu gelisah dengan upaya-upaya orang untuk merendahkan kita. Sebab kalau seseorang dengan Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengganggunya. Maka justru perendahan itu adalah untuk terangkat. Ini dihadirkan kisah ini juga untuk menguatkan hatinya baginda Nabi SAW yang sudah kuat. Sehingga benar dalam diri baginda Nabi sendiri bagaimana. Di awal-awal perjuangan beliau adalah dengan ujian yang besar. Bahkan kalau kita tahu bahwa bagaimana Nabi akan melambung ke langit ke-7 dalam Isra Mi'raj adalah muqaddimahnya adalah kesusahan di atas kesusahan. Kesusahan di atas kesusahan, capek di atas capek. Susah ditinggal Sayyidat Khadijah Al-Kubra sebagai penghibur di dalam, yang berikan ketenangan di dalam rumahnya. Ditinggal pamanda Abu Thalib sebagai pengaman di luar rumahnya. Kemudian ternyata apa? Setelah itu disakiti oleh umat, kaum. Setelah itu apa? Isra Mi'raj.
Dan memang orang meniti kemuliaan itu tidak harus melalui yang namanya ujian semuanya. Bahkan kadang ada dirundung kenikmatan, maksudnya mendapatkan kebaikan. Akan tapi maksudnya bagi siapapun yang selagi dia di jalan kebenaran, kalau menemukan tantangan dan rintangan, sebetulnya tantangan dan rintangan itu adalah katrol untuk dia melambung lebih tinggi lagi. Orang kalau melompat dia harus merundukkan badannya seolah-olah jongkok. Kalau ingin maju ke depan dia mundur dulu padahal dia ingin melompat. Ya begitulah kaidahnya. Maka jangan ragu. Kalau sudah ada orang merendahkan berarti kita mau dikit. Termasuk orang menghasut, membenci dan sebagainya. Itu kan sebetulnya mereka ingin merendahkan, tapi karena orang yang dihasut dia kenal Allah, tidak membalas hasutan tersebut, dicaci tidak membalas cacian, maka apa imbalannya dari Allah? Akan diangkat tinggi-tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatun lis-sailin. Jadi kisah Nabi Yusuf ini akan menjadi pelajaran besar bagi siapapun yang bertanya dari kita kaum muslimin. Dan bahkan kepada orang-orang Yahudi itu pelajaran. Rupanya kisahnya sempurna sekali. Kemudian pelajaran lagi di situ adalah bagaimana Nabi Yusuf yang sangat tahu dan sadar, dipegang, diceburkan di sumur, sadar, ngerti. Tapi tidak menjadikan beliau dendam kepada saudaranya. Yang adanya kasih dan cinta. Itulah yang pesan yang harus kita ambil. Pesan yang diambil itu bukan pesan yang diambil baca surat Yusuf biarannya ganteng itu. Tidak tahu dari mana itu. Tapi pesan-pesan semacam ini, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam tahu dan sadar di saat diceburkan ke sumur, sadar. Akan tapi setelah beliau sukses tidak pernah mendendam. Nah ini tidak ada kecuali dalam pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Kasih. Enggak ada kaidah dendam itu. Bahkan memaafkan, bahkan bagaimana memuliakan dan sangat dimuliakan orang yang pernah berusaha untuk membunuhnya. Ini pelajaran berat bagi kita. Kadang kita disinggung oleh saudara sedikit saja sudah kita ditegur sapa sampai mati. Bahkan mungkin bersumpah demi Allah saya tidak mau ngomong lagi sampai mati. Kok jelek banget ini hati orang. Kisah Nabi Yusuf adalah pelajaran buat kita. Dan banyak pelajaran, kalau kita nanti kita baca, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Itqalu li Yusuf, itqalu tatkala mereka mengatakan ini. Ini dimulainya itqalu li Yusuf ini. Ayatun lis-sailin, tanda-tanda kebesaran Allah yang akan tampak lis-sailin bagi yang bertanya tentang kisah Nabi Yusuf. Termasuk kita yang bacanya. Itqalu, di saat mereka mengatakan la Yusuf, sungguh Yusuf itu akhuhu ada, Benyamin. Akhu itu ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Padahal usbatun, kita kan satu keluarga. Kenapa dibedain? Inna abana lafi dhalalim mubin. Dhalalim mubin ini adalah dianggap oleh dia, pandangannya dhalal itu salah, sesat. Mubin yang sesat, yang jelas. Cuman sebagian maknanya bukan dhalalim mubin. Dhalal di sini dimaknai cinta. Jadi kisahnya adalah ikhwan Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf itu ngiri tentang perhatian Nabi Yakub kepada Yusuf dan saudaranya Benyamin yang berlebihan. Tampak cintanya yang berlebihan, dolalnya itu, kecintaannya itu tampak sekali. Dan ini dirasakan apa? Oleh saudara-saudara Yusuf sebagai sesuatu yang tidak benar. Padahal sebetulnya itu hanya prasangka dari dia saja, dari mereka saja. Kenapa? Karena Nabi Yakub itu perhatian lebih kepada Yusuf dan Benyamin. Itu karena memang dia kecil dan ditinggal ibundanya, macam kecil, anak kecil, masih kecil sekali. Jadi sedikit-sedikit itu anak-anak kecil ini. Cuman begitulah, ini pelajaran juga bahwasanya ngiri dengki tidak akan membawa keberuntungan. Tetap orang yang
Nah, beruntung adalah orang yang berusaha membersihkan hatinya dari penyakit itu. Jadi kasih sayang Nabi Yakub kepada Yusuf dan saudaranya Benyamin itu bukan karena membeda-bedakan, bukan karena tidak adil, oh tidak, karena yang lain sudah pada gede-gede, bisa berpikir bersekongkol untuk menceburkan ke sumur, besar semuanya mereka. Dan itu bukan tidak perhatiannya Nabi Yakub kepada mereka, ini hanya karena perasaan anak saja yang tidak benar kepada orang tuanya. Maka pelajaran bagi kita juga, jangan kita mudah menduga buruk kepada orang tua. Apalagi Nabi Yakub seorang nabi yang mustahil untuk melakukan ketidakadilan, karena ketidakadilan bentuk maksiat dan Nabi mustahil maksiat. Tapi ini kisah ini adalah di pandangan seorang anak. Ini kan perkataan mereka, mengatakan ayah kita ini membeda-bedakan. Kalau dengan Yusuf memang begitu, tapi sama kita enggak. Nah, ini hati-hati, jangan sampai di antara kita ini punya prasangka buruk kepada orang tuanya karena memperhatikan salah satu anaknya. Kalau ternyata orang tua kita memperhatikan lebih kepada salah satu anaknya, mungkin karena satu hal yang kita tidak tahu. Yang jelas jangan sampai kita prasangka buruk. Mungkin ada salah satu saudara kita diberi, terus orang tua kita diberi, karena orang tua kita lebih tahu, mungkin dia adalah tidak bisa ngapa-ngapain, atau mungkin dia punya cacat, atau mungkin dia sakit, atau mungkin yang lainnya. Jadi tidak boleh kita prasangka buruk kepada orang tua, perilaku lalu kita menuduh mereka tidak adil. Tapi di sisi lain ada pendidikan bahwa orang tua harus adil. Kalau orang tua tidak adil, ini akan menjadi sebab musibah di anak, akan tertanam kebencian, kedengkian di antara anak. Itu adalah di antaranya sebab yang paling besar adalah ketidakadilan seorang ayah. Bahkan ayah yang sangat adil pun kadang dilihat oleh anak seperti ketidakadilan. Kisah Nabi Yakub. Bagaimana jika ayah benar-benar tidak adil? Na'udzubillah. Kalau ada seorang ayah atau ibu yang benar-benar tidak adil, dan itu dilihat di mata anaknya, sebetulnya setiap saat sang ayah itu meracuni anaknya untuk membenci saudaranya. Sehingga haram orang tua yang tidak adil. Haram tidak adil, tidak boleh. Dosa. Urusannya bukan saja masalah kemaslahatan dunia tidak nyampe, akan tapi menjadikan kebencian dari anak yang diperlakukan tidak adil itu kepada yang diperlakukan berlebihan. Seperti yang kita hadirkan dalam tadabbur, dalam renungan semalam, bahwasanya ada. Akhirnya di saat orang tuanya meninggal dunia, anak yang dimanja, yang jadi anak mama itu akan jadi bulan-bulanan. Akan menjadi bulan-bulanan. Dizalimi oleh saudara-saudara yang lainnya, kayak Nabi Yusuf begini. Nabi Yakub tidak zalim, tapi lihat, Nabi Yakub tidak pernah berlaku tidak adil. Akan tapi anak-anak Nabi Yakub waktu itu menganggap orang tua yang tidak adil, sehingga sampai derajat seperti itu, ingin memusnahkan saudaranya yang dicintai oleh ayahandanya. Ini pelajaran berat bagi kita. Jangan sampai kita menuduh orang tua tidak adil. Kalau sudah kita mulai mengatakan orang tua tidak adil, ini sebetulnya awal penuntutan kita, awal kerusakan hati kita. Sehingga kalau orang yang suka mengatakan orang tua tidak adil, ini pertama kali yang terjadi setelah orang tua meninggal apa? Dia rebutan waris pasti. Karena hati busuk. Sementara pemberian orang tua itu ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sudah tidak terlihat, ada yang belum. Kita harus paham. Pemberian orang tua kepada kita ini bisa saja sudah namun kita tidak tahu. Atau belum. Nunggu waktu. Sudah tapi tidak tahu, mungkin dia sudah ngomong dengan abang-abangnya yang lain. Anak-anakku yang sudah gede semuanya, adikmu masih kecil ya. Awas tolong ya, kamu ingat. Rumah sana buat dia loh ya. Rumah ini nanti tanah itu buat. Mungkin sudah disiapkan oleh ayahandanya. Cuma dasar ini, sang anak kecil ini, anak yang muda ini, paling muda itu busuk hati. Di saat abangnya menerima rumah langsung bilang, kenapa abah kok ngasih sana tidak dikasih? Buru-buru semacam ini. Ini nasib buruk dia. Kenapa dia bertahan sabar saja? Karena bisa jadi sudah disiapkan yang lebih gede lagi. Atau memang dia belum berhak mendapatkan itu semuanya karena umurnya belum. Nanti kalau sudah dewasa akan diberi. Mungkin orang tua sudah berangan-angan seperti itu. Tapi pokoknya gini deh, kalau seorang anak berani mengatakan bapaknya tidak adil, ini kayaknya sudah menang bermasalah dia. Bahkan kalau seandainya seorang tua benar-benar tidak adil, hendaknya disimpan. Tidak perlu sampai mengungkap yang demikian itu.
Karena ketidakadilan bukan berarti berbuat zalim pada sang anak. Mungkin sudah dikasih sekolah dicukupi, biar hanya segala sesuatu adalah beda. Kepada anak yang pertama meluknya lebih, tapi kepada anak yang ini adalah pemberiannya lebih. Tapi semuanya sudah cukupi. Lihat, bayangkan. Kadang sudah dicukupi begini tapi masih saja berontak. Hanya memang perilaku orang tua inilah yang memicu. Tapi tetap sebagai seorang anak kita tidak boleh prasangka buruk kepada orang tua. Hati-hati. Prasangka buruk kalau orang tua melakukan ketidakadilan, jangan lakukan itu. Kalau sudah ada di antara kita mulai punya perasaan semacam itu, langsung saja cap. Hati kita kotor, hati kita busuk. Dan ini awal kehancuran, awal perebutan waris itu gara-gara model semacam ini. Lihat saja sudah. Kalau ada orang sudah berani mengatakan abaya, makanya biasanya ada pertanyaan, ibu ya orang tua saya telah tidak adil, memang dia yang kita tegur duluan. Oh benar-benar depan mata, biarpun memang kenapa? Kamu kan sudah dikasih, dirawat, lumayan, syukur. Suka-suka ayah mau ngasih ke siapa saja. Tapi kenapa harus kita ngiri pada ayah? Kita ngiri kepada saudara kita. Berarti rusak hati kita. Inna abana lafi dhalam. Jadi berprasangka bahasanya ayahnya itu dalam kesesatan di dalam perilaku memperlakukan anak-anaknya, yaitu apa? Membeda. Qadim dari dulu memang sudah lama ayah kita begitu, gak berubah-ubah. Nah, padahal abahnya membedakan dua anak ini. Yusuf kecil ini dan adiknya itu adalah sebagai anak yang tidak punya ibu. Dalam riwayat semacam itu. Jadi perlu dikasih sayangi, bukan kesesatan. Sebagian makna lafi dhalalin mubin adalah tetap ayahanda kita tuh membedakan kita, tetap dalam kecintaannya yang dulu tuh yang salah itu. Kecintaan yang berlebihan kepada adik kita lalu dengan kita sudah nggak peduli, seolah-olah begitu. Ini suudon. Nah, ini pelajaran banyak. Pelajaran yang banyak sekali dari kisah Nabi Yusuf. Sehingga orang berbondong-bondong menuju kepada surat Yusuf itu untuk ditinjau dari sisi adab, sisi sastra, ditinjau dari sisi keindahan kisah, dari hikmah, banyak sekali. Dan semua Al-Quran juga begitu sebetulnya. Tapi memang ada kadang seseorang itu lebih tertarik, ada hal-hal yang khusus di satu ayat yang tidak ada di ayat yang lain, atau di surat yang tidak ada surat yang lain. Baik. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, uqtulu, ini tentang saudaranya Nabi Yusuf yang memerintahkan kepada yang lainnya untuk uqtulu Yusuf. Ya Allah, bunuhlah Yusuf. Semoga Allah menjauhkan kita dari dengki. Semoga Allah menjauhkan kita dari ngiri. Semoga Allah menjauhkan kita daripada prasangka buruk kepada ayah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.